Pelatih tim nasional Cina Branko Ivankovic mengatakan bahwa Stadion GBK Jakarta adalah kandang yang gila. Ivankovic sadar hal tersebut menjadi ancaman serius bagi tim asuhannya. Oleh sebab itu, ia memberikan motivasi agar tidak terpengaruh tekanan supporter. Ya, sebelum kami datang sini, kami punya pengetahuan soal stadion ini. Ini adalah kandang YJ gila dengan banyak fans Indonesia. Jadi saya menyuntikkan motivasi kepada pemain, kata Ivankovic. Lebih lanjut, Ivankovic mengincar kemenangan di markas timnas Indonesia yang dikenal angker bagi lawan-lawannya itu. Itu buat menjaga asa lolos ke fase selanjutnya, karena ia tahu persaingan di grup C sangat sengit. Posisi runner-up yang merupakan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sampai dengan saat ini masih belum dipastikan. Begitu juga posisi 3 dan 4 yang akan meloloskan tim ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih bisa diisi oleh Cina dan timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Ivankovic memastikan akan habis-habisan di Stadion GBK karena jika kalah Cina harus mengubur mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Namun, ia tahu tidak akan mudah karena timnas Indonesia punya ambisi yang sama seperti China, mau lolos ke fase selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis tim asuhannya bisa menang atas China. Sebab Garuda telah berlatih dalam waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini. Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Jakarta, Kamis. Jelang laga ini, Garuda melakukan persiapan yang cukup panjang di Bali sejak bulan lalu. TC digelar di Bali dengan memanfaatkan waktu libur kompetisi. Bagi Kluivert, persiapan panjang ini sangat membantu timnya untuk mempersiapkan taktik untuk menghadapi laga. Kalau boleh mengatakan, saya sangat percaya diri. Saya percaya dengan para pemain bisa mengeksekusi hal dengan baik sebagaimana disiapkan dalam latihan. Dan saya sangat menantikannya, kata Kluivert. Indonesia sangat membutuhkan kemenangan atas Cina untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini Garuda menempati peringkat 4 klasemen, sementara grup C dengan 9 poin. Hanya kemenangan yang bisa menggaransi Indonesia lolos ke ronde 4. Dan Kluivert yakin timnya bisa menjalankan tugas ini. Karena kami mempersiapkan laga nanti dengan waktu yang cukup panjang untuk pertandingan besok di GBK. Semoga fans bisa menyaksikan laga yang bagus. Dan semoga kami bisa mempersembahkan hasil yang bagus. Saya sangat percaya diri, tegas Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikan kode keras timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi di sektor depan. Menurut Erick Thohir, komposisi penyerang timnas Indonesia saat ini masih kurang. Menteri BUMN itu tak menampik bahwa timnas Indonesia akan diperkuat striker keturunan. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan, kata Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia hanya memiliki 2 striker naturalisasi, yakni Ole Romeni dan Rafael Struijk. Salah satu striker keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI ialah pemain keturunan dari kota Petir, Depok, Dean Zandbergen. Salah satu faktor penting untuk PSSI menaturalisasi Dean Zandbergen ialah usianya. Dean Zandbergen masih berusia 23 tahun, yang itu artinya ia bisa jadi opsi di masa depan lini depan timnas Indonesia. Dean Zandbergen saat ini bermain di klub Belanda, VVV Venlo. Sejauh ini striker keturunan Indonesia itu sudah mengemas 29 gol sepanjang karirnya. Beberapa waktu lalu, Dean mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak PSSI. Menurut pengakuan striker yang berkarir di VVV Venlo tersebut, ia berhubungan dengan pihak federasi belum lama ini. Menariknya bukan hanya dengan PSSI saja. Striker berusia 23 tahun tersebut juga berkontrak dengan agen yang banyak membantu pemain keturunan untuk dinaturalisasi, yakni Fardi Bakdim. Tidak hanya melakukan kontrak dengan PSSI, Dean Zandbergen juga sempat video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Dean Zandbergen mengakui bahwa dirinya memiliki darah keturunan kota Petir, Depok, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir,
seperti memberikan kode akan menambah pemain naturalisasi, karena melihat komposisi penyerang timnas Indonesia saat ini masih kurang. Selain penyerang, lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut menyebut juga masih butuh maksimal 2 pemain sebagai backup di posisi tengah. Sementara untuk posisi teraman ada di sektor belakang karena back-back timnas Indonesia dihuni pemain-pemain berkualitas. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan, kata Erick Thohir. Meski begitu, secara keseluruhan Erick Thohir mulai tenang melihat ke dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Jika ada pemain yang berhalangan hadir, kini sudah tersedia penggantinya. Adapun timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat tim Merah Putih akan menghadapi Cina di Stadion GBK Senayan Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian pada 10 Juni 2025 alias 5 hari setelahnya, skuad Garuda akan melakoni pertandingan tandang di markas Jepang, Stadion Suita Municipal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon soal potensi Miliano Jonathans menjadi pemain naturalisasi tambahan bagi timnas Indonesia setelah melawan Cina dan Jepang. Untuk 2 laga di depan, skuad Garuda belum akan menambah pemain naturalisasi, namun ada kemungkinan tambahan pemain setelahnya. Soal menambah pemain lewat jalur naturalisasi jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, Erick Thohir minta untuk fokus terlebih dulu melawan Cina. Sebab pertarungan lawan tim naga terbilang hidup dan mati, karena kekalahan akan langsung membuat peluang timnas Indonesia lolos ke putaran keempat terpangkas drastis. Kita fokus dulu lawan Cina, karena kalau lawan Cina kita tidak dapat 3 poin. Saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3 atau 4 supaya ke playoff. Fokus dulu lawan Cina, tambah Erick. Pada saat ini skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin. Mereka hanya unggul 3 poin di depan Bahrain dan Cina yang duduk di peringkat kelima dan keenam. Jika mampu menang atas tim naga, maka skuad Garuda bisa langsung dikonfirmasi ke putaran keempat jika Bahrain juga tidak menang atas Arab Saudi di pertandingan lain. Media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia